Tes 1 2 3 cek cek 1 2 3. Oke ya. Selamat malam semuanya. Selamat pagi ya, terutama masih pagi ini soalnya. Baru selesai sahur ya. Pada hari ini ya, saya ingin menginformasikan new yang RTP itu akan update di 2 hari lagi ya, rilis ya. Bukan update, sebetulnya ada versi yang lain ya, versi Headking ya. Kalau misalkan yang pertama itu versi menggunakan cat pattern, sekarang ini Headking ya. Bisa kalian gunakan untuk di pair XAUUSD atau pair forex manapun. Bisa juga untuk di BTC USD, tapi dengan syarat konsultasikan kepada admin ya, untuk settingan pipsnya segala macamnya itu dikonsultasikan kepada admin ya. Untuk hari ini ya, hari ini masih ada floatingan ini ya, tapi kita udah profit ya di 2% ini ya, profit 2% ya untuk hari ini. XAUUSD belum ya. Untuk EA ini ya, saya di XAU memakai RTP yang klasik. Untuk yang di BTC saya pakai RTP Headking ya, karena memang untuk RTP klasik kita taruh di BTC itu sangat resiko sekali ya, karena kita udah merasakan yang namanya goncangan di BTC ya, sangat amat mengerikan gitu ya. Jadi alangkah baiknya gunakan Headking di BTC seperti itu ya. Oke, langsung aja kita tes ya. Untuk kita tes ini, kita masuk ya. Kalau kalian belum tahu, misalkan seperti ini ya, kalian belum tahu, ini kita tutup ya, kita tutup tabnya, kita tutup. Oke, ini habis tes ya, habis tes metode. Nah, untuk kalian yang baru mau coba backtest ya, kalian masuk ke bagian tools ya. Kalian masuk ke bagian tools, history center ya. Kalian cari yang namanya XAUUSD kalau misalkan kalian ingin backtest di XAU ya. Tapi ingat sekali lagi, backtest ini bukan market nyata ya, bukan market real. Maksud saya tidak akan sesuai juga dengan market realnya, tapi setidaknya kita bisa tahu cara entry-nya si robot. Seperti itu doang, bukan berarti ketika di backtest bagus maka hasilnya akan bagus. Belum tentu juga, belum tentu ya. Saya bilang sekali lagi, belum tentu hasilnya akan bagus, karena memang di backtest hanya untuk melihat cara entry si robot ini ya. Oke, setelah kalian download seperti ini ya, kalian klik aja download ya, kalian gini ya, nanti dia ke download seperti ini ya. Kalau sudah, oke, kalian masuk ke bagian yang strategi tester ya, KC pembesar ini ya, MT4. Ingat ya, ini MT4 bukan MT5. Oke, kalian udah masukkan ya robotnya, ceritanya ya. Kalian udah tinggal pilih di sini, dan simbol udah kalian pilih, tinggal kalian tentukan tanggalnya ya. Kalian tentukan tanggal, misalkan tanggal bulan apa ya, misalkan bulan apa ya, bulan 2023 ya, tahun 2023 ceritanya di bulan November. 1 bulan aja kita tes, nggak usah lama-lama. Bulan November ya kan, 2023 sambil santai aja ya, sambil nunggu imsak ini. Oke, 2023 tadi bulan apa, bulan 11 November sampai tanggal 30 ya, 1 bulan aja. Modal yang ideal berapa bang? Modal yang ideal ya, misalkan kita settingnya di sini gak usah terlalu besar-besar juga ya. Kalau namanya tes, namanya backtest, gunakan modal sekecil-kecilnya, jangan masukkan modal sebesar-besarnya, karena percuma aja. Nanti giliran kalian di real masuknya cuma di backtest kalian pakai 10.000 gitu ya, tapi giliran masuk ke real 100 ya, udah nggak, sangat amat tidak bijak ya untuk backtestnya ya. Jadi saran saya, misalkan kalian cocokin nih, misalkan kalian modal ada 300 atau 200 ya, gunakan backtest di 200. Misalkan modal kalian 500 gitu ya, gunakan backtest aja, kalian coba di 200 seperti itu ya. Kalau yang coba 200 ya, 200, sorry salah, salah lagi, 200, astagfirullah, salah mulu ini, 200. oke, 200 ya kita tes. Ini jam trade-nya 00.30 sampai 23, dia off dengan target 3% ya, dengan target 3%. Oke ya, kita lihat, kita saksikan sama-sama robot Headking ini
untuk di BTC saya tes di XAUUSD. Karena apa? Karena di BTC tidak bisa di backtest, entah kenapa. Di download pun tidak bisa ya, karena mungkin marketnya lagi on atau seperti apa, nggak tahu juga saya. Tapi yang jelas bisa di pair manapun, tapi saran saya gunakan di BTC untuk hedging ya. Jadi setiap hari kalian akan tetap ada pemasukan, di Sabtu Minggu tetap ada, tidak akan ada liburnya. Seperti itu. Untuk yang sewa nanti bukan berarti dapatnya hanya ini satu, tidak, akan dapat dua ya, akan dapat dua, robot RTP klasik dan robot pending order RTP ya, alias robot hedging BTC ya. Oke, udah jelas ya. Kira-kira yang mau tanya silahkan ke grup ya, kita saksikan sama-sama untuk backtestnya di 1 bulan November 2023. Oke ya, kita lihat ya, sama-sama kita lihat. Oke, ininya kita besarin sedikit, kita pakai warna biar nggak terlalu pegel ngelihatnya ya. Kita ubah warna candlenya dengan kuning. Oke, seperti ini ya. Modal kalian itu 200 ya, modal kalian 200. Kalau 3% satu hari berarti kalian hanya mendapatkan $6 ya, tetapi tentunya akan dikompon ya. Berarti esok harinya dia akan cari 200, maksud saya 3% dari 206 ya, kayak gini ya. 3% dari 206 ya, hasilnya juga nggak jauh beda ya, paling ya tipis-tipis lah. Oke, floating ya seginilah keperkiraan floatingnya ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Sudah mendapatkan 2% ya, 2%. Nah ini udah 3% ya, sudah 3% dia akan off seperti ini ya. Oke, kalian lihat sama-sama, kalian saksikan. Itu cara entry-nya bakal seperti itu, dan memang nggak jauh beda. Karena gini, kalau hedging itu ya, hedging kan buy sell ya, persiapan di atas bawah pending ordernya itu apa ya, maksud saya akan sesuai dengan aslinya. Karena memang ya namanya pending ya kan, namanya pending, harga mau di berapapun itu ya nggak peduli gitu ya, sebetulnya nggak peduli harga di berapapun. Beda dengan EA yang misalkan memang entry-nya tergantung RSI atau entry-nya tergantung indikator, misalkan Fibo gitu ya, Ichimoku atau MACD ya, segala macam indikator ya, misalkan dijadikan EA gitu ya, dijadikan robot, memang itu akan ikut ke indikatornya ya, memang udah disetting sesuai dengan indikator ya. Jadi dia open juga akan ikut sesuai dengan indikator yang udah dibuat di script tersebut. Tapi yang jelas kalau seperti itu tidak akan sesuai dengan backtest, karena memang kadang-kadang memang tidak sesuai dengan tick yang ada di backtest gitu ya. Ya simpelnya seperti itu deh. Pokoknya intinya jangan kalian samakan dengan backtest dengan aslinya. Yang penting kalian hanya melihat ya cara entry-nya si robot. Ya, kalau kalian mau lihat cara entry dan akun yang realnya ini ya, akun realnya ini sedang open ya. Nah di sini kita udah profit lagi nih ya. Tadi dia udah close posisi, ini ada tanda kayak gini dia close posisi nih. Kalau ada tanda kayak gini tuh dia close posisi, dan dia sudah mendapatkan profit 2,7% ya. Tinggal 0,3% lagi untuk hari ini dia cari ya. Tinggal dia cari sedikit lagi, dia sudah akan tutup dan nggak bakal open di hari ini gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ini sudah profit mencapai 3%, dia stop ya di 6 USD ya. Tapi nanti kalian ketika merasakan profitnya sampai di angka saldo kalian sudah di angka $500 gitu ya, itu 3% dari $500 itu sekitar 5 kali 3 $15 guys sehari. $15 per hari ya, itu yang wajar-wajarnya aja nyarinya. Kalau kalian memang bilang, Bang, kalau saya saldo $500 itu profit saya bisa nyampe 200 Bang, $200 atau $100, ya paling saya bilang ya silahkan aja, silahkan kalian bilang $100 atau $200 ataupun 100% pun nggak apa-apa, silahkan kalian lakukan. Tapi yang jelas pesan saya hanya satu, trading itu hanya untuk jangka panjang ya, bukan untuk gambling ya. Kalau kalian mau gambling ya nggak apa-apa juga duit kalian, maksudnya kalau kalian mau gambling sayangilah uang Anda gitu ya. Kalau misalkan kalian udah sultan sih nggak apa-apa juga mau gambling, terserah. Tapi kalau kalian modalnya cuma
segitu-gitunya, atau modal kalian cuma misalkan $1.000 gitu ya, nggak ada lagi, hanya ada $1.000, ya jangan di gambling. Saran saya, kembangkan modal kalian agar menjadi lebih besar, dan walaupun sedikit-sedikit ya profitnya kayak gini 3%, tapi kalau misalkan akun kalian tumbuhnya jadi lama gitu ya, jadi bisa berkembang ya, kalian, saran saya, misalkan saldo kalian naik ke dari modal 200 naik ke 1000 ya, naik ke 1000, saran saya itu kalian amankan modal kalian sambil kalian WD di hari Jumat misalkan ya, atau di hari per 2 minggu sekali boleh, atau per 1 bulan sekali lebih bagus gitu ya. Jadi akan tetap modal kalian itu akan tetap bisa tergulung gitu ya, lama-lama semakin banyak target profitnya dari 3% ya. Misalkan 3% dari $2.000 gitu kan, lumayan kan, cukup berasa. Tapi kalau misalkan 3% dari 100 ya $3 nggak cukup kemana-mana kan memang kan. Jadi saran saya, kalau misalkan ingin berasa gitu ya, perbesar modalnya, untuk targetnya 3% aja. Saran saya 3% aja, 3-5% masih wajar ya. Tapi kalau udah nyampe ke 10% kalian isi ya, targetnya 10%, 20%, ya itu resiko kalian tanggung sendiri, karena dia tidak akan henti-hentinya open ya, naik turun dia tidak akan ada henti-hentinya. Walaupun hedging, kalau misalkan market lagi berjalan cepat ya, misalkan ada jam news gitu ya, itu PO kalian akan namanya kena slip back ya. PO kalian akan kena slip back itu karena market lagi volatilitas kenceng ya, kayak sesi New York ya, ketika ada news fundamental apapun itu pending order kalian akan kedorong kayak gitu. Jadi kenapa saya target 3%, karena memang nanti dia open di pagi hari, siang harinya udah dapet, dan ya udah santai lagi sampai besok dari 3%-nya itu gitu. Jadi di sesi New York dia nggak ikutan lagi. Untuk kalian yang udah sewa, berarti kalian tinggal open, bukan kalian ya, maksudnya si robot sebelahnya tinggal open di RTP Classic ya. RTP Classic juga sekarang sudah memakai target persentase sama 3% juga ya di robot RTP Classic. Jadi si RTP Classic ketika dia udah mendapat 3%, dia akan off, mau itu di jam berapapun. Misalkan dia mendapat 3%-nya itu di jam malam gitu ya, di jam malam jam 9 ya dia akan off, atau di jam 8 pagi dia udah dapat 3% misalkan, ya udah dia akan off, dia nggak peduli jamnya berapa. Kalau di RTP itu ya, di RTP Classic ya. Kalau ini di RTP Hedging ini memang dijam-jamin ya, jadi startnya bener-bener awal market buka dia udah open ya, dia udah bikin PO di awal market open, awal market buka pagi-pagi dia langsung bikin PO ya, kayak gini ya, dia bikin PO ya. Terus misalkan kalian yang bilang, bang kalau bikin PO gitu dong saya juga bisa bang, gampang banget bang, ya silahkan aja. Kalau maaf kalau kalian anggap pending order ini gampang, ya silahkan aja kalian adu cepat sama market ya, sama pergerakan pergerakan si market ini ya. Kalian bikin PO secepat mungkin ya, mungkin 1 hari 2 hari ya masih oke. Tapi kalau udah 3 hari 4 hari kalian pegel juga bikin yang namanya bikin PO terus-terusan setiap hari seperti ini ya, bakalan pegel, karena memang yang ngapain bisa otomatis kok, ngapain kita bikin sendiri. Dan dia akan kalau kita pakai AI itu ya, bikin PO itu ya harganya, maksudnya jaraknya gitu ya, jaraknya ya akur, nggak bakalan beda-beda tipis gitu, nggak bakalan akur. Misalkan kita jarak layernya 1 poin gitu ya, atau $1 jarak layernya, maka semuanya akan $1 jarak layernya, jadi nggak ada yang berbeda. Kalau kita bikin sendiri ya udah pasti ada beda-bedanya, dan pasti beda karena memang kan kita bukan nggak bisa neliti bener-bener ya harga di berapa kita bikin PO, nggak bisa. Jadi kalau AI itu bisa kalau AI. Jadi pada intinya ketika kalian sewa nanti ya, kalau misalkan kalian sewa itu dapat 2 EA ya, yang satu RTP Classic, yang satu lagi robot hedging di BTC ya. Targetnya sama-sama 3%. Jadi kalau sehari itu ya, 1 hari itu
misalkan semuanya profit 3% ya, semuanya profit 3%, maka kalian mendapat 6%. Tapi jika sebelahnya profit, sebelahnya minus, ya udah nggak apa-apa, sabar aja. Tapi alangkah baiknya ya, saran saya yang terakhir nih, alangkah baiknya ketika modal kalian masih di bawah 500, saran saya gunakan aja RTP hedging ya. Gunakan RTP hedging ketika modal kalian sudah berkembang banyak. Lebih baik lagi ya, pisahkan akun kalian ya. Nanti ketika kalian mau pisahkan akun, kalian bisa tanya ke admin untuk mengunci nomor akunnya ya, untuk di robot RTP klasiknya gitu ya. Jadi misalkan kalian punya 2 akun dan kalian punya 2 robot gitu ya, kalian mau kunci ke sebelah akun 1 dan akun 2 bisa ya. Yang penting kalian udah sewa, tinggal kalian ngomong ke admin dan sebutkan nomor akunnya gitu ya. Atau kalian misalkan lebih sabar lagi, lebih kompeten lagi, kalian gunakan satu aja EA hedging ya. Kalau menurut saya, misalkan kalian wah nggak mau repot mas, saya maunya satu aja udah, yang paten mana bang gitu kan, ya udah pakai aja ini EA hedging ya. Kalau menurut saya paten EA hedging karena memang satu sisi secara psikologis, ketika si robot ini open, kitanya juga nggak bakal ada rasa panik karena memang ngunci atas bawah, dia ngunci. Jadi mau harga mau bablas ke atas atau harga turun bablas ke bawah gitu ya, bablas itu ngeloyor lah kalau kata orang Jawa tuh ya, kita nggak peduli ya. Kayak gini ya, sebentar, kayak gini ya, kita nggak peduli harga di berapa ya. Tuh lihat, kalian lihat, kalau ketika robot ini open seperti ini ya, pasti kalian juga tidak akan panik, tidak akan, karena memang ya sudah diprogram seperti ini dan dia akan TP sesuai dengan target yang telah ditentukan kayak gitu ya. Jadi untuk jaraknya aja ya, kita ukur ya jaraknya dari misalkan dari 72 sampai ke 55, ini sekitar berapa poin ya, 15 poin ada ya, 70, 72, 60, 10 tambah 7 ya, 17 poin atau 15 poin ya jaraknya ya untuk dia ngelayar. Tapi jarang kena sampai semua seperti ini ya, atas bawah kena semua gitu jarang, karena memang jarak PO nya udah cukup jauh. Ini jarak PO nya udah cukup jauh, nggak bisa ya. Kalau misalkan maksud saya bukan nggak bisa ya, bisa aja kena atas bawah, cuma yang jelas minusnya ya keukur berapa gitu ya, nggak nyampe MC. Kalau misalkan modal kalian 100, 5 atau 50 ya MC kalau kena atas bawah, cuma kalau modal di atas 200 tidak akan MC kayak gitu ya. Jadi memang sangat minim sekali modal untuk segitu ya. Jadi kita lihat aja seperti ini nanti openannya, dan memang kalian juga akan bakalan santai karena memang ketika lagi seperti ini ya, udah turun ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ya, enjoy aja karena memang atas bawah terkunci. Dia mau bablas ke atas pun ya kalian masih tetap profit kayak gitu ya. Ketika lihat ya, target hari ini kan 3% ya, kalau dia berhasil close ini, dia udah langsung tidak akan open gitu ya. Ini udah 3% ya, karena harga bablas ke bawah dan dia close, dapat udah 3% gitu. Nggak usah mikirin kalian harus open sendiri, nggak usah kalian mikirin harus nyari berapa lagi, itu yang ada kalian malah habis kayak gitu ya. Jadi ini di jam 11 ceritanya atau jam 10 ya, itu perkiraan kalau di jam server itu di jam 3 atau jam 4 sore gitu ya, udah close posisi, dia udah dapat 3%. Jadi dia nggak akan ikut yang namanya sesi New York kayak gitu ya. Dikit lagi udah imsak nih guys. Saya sudahi dulu ya. Tadi modal kita dari contoh backtest aja ya, modal kita dari 200 selama beberapa hari ya, udah 8 hari kita udah mendapatkan $44 ya. Itu sangat amat lumayan, kalau untuk investasi aja itu sangat lumayan gitu guys. Oke ya, demikian ya untuk segala informasinya. Bagi yang kurang jelas, silahkan kalian ulangi video ini karena durasinya udah cukup lama ya. Silahkan kalian ulangi video ini kalau misalkan belum jelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.